kesatuan bangsa. Berikut peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, cinta tanah air. Contohnya adalah memakai produk dalam negeri. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Contohnya adalah menjalin pergaulan antar suku bangsa. Yang ketiga, rela berkorban. Contohnya adalah merelakan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Yang keempat, pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya adalah mengetahui berbagai macam bahasa daerah di Indonesia. Yang kelima adalah sikap dan perilaku mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya adalah menerapkan dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahim Marentiko. Saya di sini ingin menjelaskan tentang faktor-faktor pembentuk persatuan dan kesatuan nasional. Yang langsung saja saya akan jelaskan. Yang pertama itu faktor-faktornya karena adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua itu adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga itu adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan oleh sebuah Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasional di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima itu penggunaan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham. Saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Dasar pemikiran dari integrasi nasional adalah bahwa negara dibentuk bukan dengan tujuan untuk menjalin kepentingan individu ataupun golongan, tetapi untuk menjamin kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai sebuah persatuan. Karena negara pada hakikatnya adalah masyarakat yang integral. Konsep integrasi nasional, meskipun kita sering mendengar adanya pertikaian akibat perbedaan, tak jarang pun kita melihat begitu banyak kelompok masyarakat yang dapat hidup berdampingan secara damai, bahkan saling menolong dalam kehidupannya. Sudut pandang masyarakat terhadap suatu perbedaan tidaklah sama. Dengan kata lain, ada masyarakat yang menganggap bahwa perbedaan antar kelompok masyarakat akan mengganggu kelangsungan hidup dalam bermasyarakat tersebut. Integrasi nasional ini bisa dipahami dari dua segi, yakni konsep integrasi nasional secara vertikal dan secara horizontal. Yang pertama, konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi, bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meskipun masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Kelangsungan hidup bangsa Indonesia tergantung pada kesediaan kita untuk berintegrasi. Integritas nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bab tentang tantangan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Tetapi, di sisi lain ancaman terhadap kedaulatan masih saja sering muncul. Contohnya, pelanggaran batas perairan laut, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan narkoba, dan sebagainya. Bagaimana sih cara kita menjaga tantangan tersebut? Nah, di sini tuh ada caranya. Yang pertama, keanekaragaman budaya Indonesia dan etis yang ada di Indonesia. Maksud dari kalimat tersebut adalah budaya Indonesia itu banyak, tetapi kita harus menjaganya agar tetap utuh, tidak terpecah belah oleh orang asing atau sebagainya. Yang kedua, berbagai aliran kepercayaan dan agama yang ada di negara ini. Di Indonesia terdapat
6 agama yang diakui. Yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, keenam Konghucu. Di mana kita sesama umat agama harus saling menghormati dan menghargai. Nah, itu adalah cara kita untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor 3, itu Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Nah, di sini yang uniknya dari Indonesia adalah Indonesia merupakan negara yang terpecah belah oleh pulau-pulau, di mana pulaunya sangat banyak, berbeda dengan negara-negara lain. Di sini kita sebagai warga Indonesia harus menjaga keutuhan pulau tersebut agar kejadian pada Pulau Timor tidak terulang kembali. Nomor 4, moral dan kepribadian sebagian masyarakat yang tidak pantas atau buruk, yang mungkin ini ingin memecah belah bangsa sendiri akibat keserakahan dan keegoisan. Nah, ini biasanya ada keterkaitannya dengan perbedaan ras, agama, suku, bangsa, dan bahasa. Nah, tugas kita di sini adalah menyatukan mereka, bukan saling mengadu domba mereka. Untuk terakhir, pendidikan yang rendah yang menyebabkan penduduk kurang bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Nah, di Indonesia itu orangnya berbeda-beda, warna kulit, agama, suku, ras, bahasa. Nah, di sini kita harus menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Karena tujuan kita cuma satu, Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang faktor penghambat persatuan dan kesatuan nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang beraneka suku itu dapat menjadi penghambat dalam persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, adanya ancaman, tantangan, dan gangguan yang datang pada Indonesia. Yang ketiga, ketimpangan dan ketidakmataan itu menjadi rasa ketidakpuasan. Keempat, paham etnosentrisme, di mana suku bangsa saling menonjolkan budayanya masing-masing dan menganggap rendah budaya bangsa yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya salam sejahtera bagi kita semua. Di sini nama saya Ahmad Khalifah Ramdhani dari kelas 12 Mesin A. Saya akan menjelaskan tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika atau Nationally Education. Yang pertama itu pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Secara etimologi atau asal-usul bahasa, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang bila dipisahkan menjadi beraneka, tunggal atau sama dengan satu, dan ika itu artinya secara harfiah jika diartikan menjadi beraneka seperti itu. Maknanya bisa dikatakan bahwa beraneka ragam tetapi masih satu jua. Dan juga semboyan ini diambil dari kitab atau Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Hal ini menunjukkan persatuan dan kesatuan yang terjadi di wilayah Indonesia. Penduduk Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, bahasa daerah, ras, agama, dan kepercayaan lantas tidak membuat Indonesia menjadi terpecah belah. Selanjutnya implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu bisa diartikan atau disebutkan, yang pertama perilaku inklusif, dan yang kedua mengakomodasi sifat pluralistik. Tiga, tidak mencari menangnya sendiri. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat, dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Dan selanjutnya itu fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, agama, dan budaya. Yang kedua, menghambat semua konflik maksud saya, yang didasari atas kepentingan pribadi kelompok. Yang ketiga, mempertahankan persatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, membantu mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Kesimpulannya pada materi ini atau penjelasan saya ini, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
Bhinneka Tunggal Ika tersebut mempunyai peran terhadap bangsa Indonesia, yaitu agar menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional di tengah masyarakat yang majemuk pada saat ini. Dengan demikian juga diharapkan sebagai landasan atau dasar perjuangan untuk mewujudkannya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia selanjutnya bertujuan untuk agar dikenal mata dunia sebagai bangsa yang multikulturalisme. Sekian dari saya, kesimpulan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Septian dari kelas 12 mesin A. Saya akan menjelaskan tentang alat pemersatu bangsa Indonesia. Alat pemersatu bangsa Indonesia ada 10 contoh, yaitu lambang negara Indonesia, burung Garuda. Yang kedua, ada semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, bahasa persatuan Indonesia, bahasa Indonesia. Bendera negara Indonesia, bendera merah putih. Lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Konsep wawasan Nusantara. Dan ada kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional. Dasar falsafah negara Indonesia, Pancasila. 9. Terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Konstitusi Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya. Terima kasih.